Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, di majelis silaturahim, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan kita, dan Allah catat nama-nama kita di majelis ini sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Dan kita berdoa sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid dan majelis ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, hari Rabu nanti kita sudah masuk hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari di dunia, yaitu Al-Ashrul Awail min Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari atau tidak ada hari-hari yang apabila amal saleh dilakukan di dalamnya yang lebih Allah cintai illa hadhil ayyam, kecuali hari-hari tersebut. Jadi hari-hari yang akan 3 hari lagi, Ahad, Senin, Selasa, hari Rabu ya, itu sudah masuk tanggal 1 sampai nanti hari Jumat tanggal 10, hari Raya Idul Adha. Itu adalah hari-hari terbaik yang ada. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah mengatakan hari-hari ini lebih afdal daripada 10 awal Dzulhijjah nanti, itu lebih afdal dari 10 akhir Ramadan pada siangnya. Saking dahsyatnya nih hari-hari. Lebih afdal dari 10 akhir bulan Ramadan tapi siangnya. Tapi kalau malam harinya lebih baik 10 akhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena fihi lailatul qadar. Di dalamnya ada malam 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tapi siang harinya itu masih lebih baik al-ashrul awal min Dzulhijjah. Lebih baik dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya, hari yang paling baik, hari-hari yang paling spesial, hari-hari yang paling afdal dari hari-hari yang ada di dunia ini, kata Rasul, al-ashr, 10 awal bulan Dzulhijjah, yang 3 hari lagi kita akan bertemu dengannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu yang akan kita bahas.
kita akan membahas melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang fikih kurban. Kita berbicara tentang apa itu udhiyah, apa itu hewan kurban, syarat-syaratnya apa, kapan dia disembelih, hukumnya apa, dan apa saja yang terkait dengan kurban. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Dan pada hari ini, untuk menyempurnakan apa yang sudah kita bahas, kita akan coba membahas tentang kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa berkurban itu bukan hanya tentang sekedar kemampuan, bukan hanya sekedar tentang kemampuan, tapi kurban itu juga tentang kemauan. Karena ada orang yang mampu tapi dia tidak mau. Ya, ada orang yang terlihat tidak mampu tapi dia mau, dan kemudian Allah berikan kepadanya kemampuan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau, dan insya Allah kita mampu untuk melaksanakan kurban. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Halo, nggak ada suaranya nih. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa mayoritas ulama kita berpendapat bahwa berkurban di tanggal 10, 11, 12, 13 hukumnya adalah sunnah muakkadah. Mayoritas ulama kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu sa'ah," siapa yang memiliki kemampuan, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban. Siapa yang memiliki kemampuan secara ekonomi, maksudnya mampu, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat masjid kami, jangan dekat-dekat musalla kami. Maksudnya adalah dia beriman, dia juga mampu, dan dia menegakkan sholat, tapi dia sengaja tidak berkurban. Nah, itu tidak layak bagi dirinya. Kenapa? Karena dia beriman, dia menegakkan sholat, dan dia mampu, tapi memilih untuk tidak berkurban. Ya, dan karena itu dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, bahkan dari ayat Al-Quran yang mengatakan fashalli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan potonglah hewan kurban, dan berkurbanlah. Jadi Allah mengaitkan antara perintah sholat dengan perintah berkurban, gitu ya. Setelah ayat awalnya apa? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-kautsar, nikmat itu banyak Allah berikan. Setelah itu Allah katakan fasalli, salatlah kamu. Setelah itu wanhar, sembelihlah hewan kurban. Dari ayat ini dan dari hadis-hadis yang tadi kita sebut, para ulama kita mengatakan mayoritasnya berpendapat bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan karena itu secara fikih, secara hukum, kurban itu sangat berkaitan dengan kemampuan. Karena tadi hadisnya siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami, tempat sholat kami. Berarti secara hukum, secara fikih, kurban itu sangat berkaitan dengan kemampuan. Tapi secara iman, kurban itu sangat berkaitan dengan kemauan. Tadi saya sebut di awal, ada orang yang mampu tapi tidak mau. Sebaliknya ada orang yang mau tapi tidak mampu karena kemauannya besar, dia berusaha untuk memantaskan diri, akhirnya Allah berikan kemampuan kepadanya. Kita lihat di berita-berita tuh ya, ada yang punten ngumpulin rongsokan tiap hari,
Tapi ternyata karena mau punya niat, dia kumpulin sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia bisa mampu beli satu hewan kurban. Tetangga saya, tetangga persis, ya ternyata jauh-jauh hari sudah ngumpulin uang di keropak, ya ada sisa dikit taruh, sisa sedikit taruh. Niatnya memang untuk kurban dan pada akhirnya bisa berkurban di tahun kemarin, ya 2 tahun yang lalu. Ya maksudnya secara ekonomi tidak mampu, tapi karena mau ya dia sisihkan itu sedikit. Jadi sekali lagi, kurban bukan hanya tentang kemampuan, sekedar kemampuan, tapi juga tentang kemauan, terutama kalau kita lihat dari sisi iman. Pak Soeb, mana Pak Soeb? Kambing sudah berapa Pak Soeb? Wah, senyum jawabannya nih. Sapi senyum juga. Mudah-mudahan banyak tahun ini insya Allah. Belum kelihatan aja Pak Soeb. Belum kelihatan. Masih ada 15 harian ya. Ya 3 hari ini sisa Dzulqa'dah 3 hari, kemudian nambah 9 hari lah ya. Ya 11-12 hari lagi. Mudah-mudahan nanti semakin dekat, semakin terlihat insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita membangkitkan atau membangun kemauan. Saya tidak berbicara tentang kemampuan, gitu ya, tapi saya berbicara tentang kemauan. Bagaimana cara membangkitkan kemauan untuk berkurban? Mumpung masih ada waktu sekian belas hari lagi, ya. Yang penting mau dulu, yang penting niat dulu. Masalah kemampuan itu urusan Allah. Allah akan buka jalan-jalannya. Yang penting mau. Kalau mampu nggak mau, ya sama aja kan. Tapi kalau mau, pada akhirnya belum mampu, kemauannya itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah, ya kan? Apalagi nanti prinsip kita inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, tapi kita mau keluar dari kesulitan itu, inna ma'al usri yusra. Allah akan tunjukkan jalan. Baik, bagaimana cara membangun kemauan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemauan dalam arti kemauan berkurban. Ada 1, 2, 7 kurang lebih kita coba bahas. Bagaimana cara membangun kemauan untuk berkurban? Yang pertama adalah innaha min sya'airillah. Innaha min sya'airillah. Yakini bahwa berkurban itu termasuk syiar Allah, yang Allah minta kita mengagungkan syiar itu. Saya ulangi, berkurban itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia adalah syiar Allah, dia adalah syiar Islam, maka Allah minta kita mengagungkan syiar-syiar itu dengan cara melaksanakannya. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi itu termasuk syiar. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum. Dan unta-unta itu, kita tahu unta itu bagian dari salah satu hewan kurban, dan unta-unta itu maksudnya akan dipotong. Ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk kalian wahai manusia. Unta-unta itu diperuntukkan untuk kalian. Unta, sapi, domba diperuntukkan untuk kalian. Karena diperuntukkan untuk kalian, maka boleh disembelih. Nah, kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar umat Islam ini hari raya Idul Adha adalah hari raya paling sadis di dunia, kata orang-orang liberal begitu. Kenapa? Karena umat Islam menyembelih sekian banyak hewan kurban di hari yang sama. Kata teman-teman kita dari liberal, gitu ya. Jadi hari pembantaian. Padahal kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum, itu untuk kalian. Untuk kalian itu maksudnya itu diperuntukkan secara tabiat hewan ternak. Itu dikonsumsi oleh manusia. Di antara manusia itu dalam umat Islam. Ja'alnaha lakum, kata Allah. Ini kami ciptakan buat kalian. Buat apa? Di antara buat kalian itu buat dikonsumsi.
Kalau kita memotongnya kemudian kita konsumsi dengan cara yang baik, berarti kita menjadikannya sesuai dengan tabiat hewan kurban itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti kemanfaatan. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, min sya'airillah. Itu buat kalian dan itu termasuk syiar Allah. Syiar Allah, Allah bilang begitu. Syiar apa sih Pak, Bu? Kita sering dengar ya. Syiar Islam, syiar Allah. Syiar itu apa? Syiar itu secara sederhana ya, secara sederhana adalah dia simbol, tanda, bukti keagungan dan kemuliaan Islam. Itu syiar, bukti keagungan dan kemuliaan Islam. Yang Bapak atau Ibu ingat tentang syiar, contohnya apa misalnya? Syiar Islam. Apa? Ibu-ibu biasanya? Atau bapak-bapak? Apa? Ceramah ya? Ceramah agama disebut syiar kan? Syiar, melakukan syiar. Kenapa? Karena ceramah agama, nasihat kebaikan itu termasuk simbol keagungan Islam. Nasihat agama, syiar Islam. Azan itu termasuk syiar Islam. Kalau di satu kampung, satu desa, satu komplek terdengar azan di situ, berarti itu syiar Islam. Insya Allah penduduknya banyak muslimnya. Bacaan Al-Quran itu syiar Islam. Pakaian perempuan menutup aurat, laki-lakinya juga menutup aurat, itu syiar Islam. Kelihatan yang menutup auratnya berarti muslim gitu. Tapi yang tidak menutup aurat bisa muslim, bisa bukan muslim gitu kan. Kenapa? Karena syiarnya tidak tampak pada dirinya gitu loh. Dan begitu seterusnya. Termasuk hewan kurban itu termasuk syiar Allah. Dan syiar Allah itu Allah minta untuk mengagungkannya sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 32. Kata Allah, "Wa man yu'azzim sya'airallah." Dan siapa yang mengagungkan syiar Allah, di antaranya adalah hewan kurban. Mengagungkan itu berarti mau melaksanakan penyembelihan itu. Fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu termasuk ketakwaan. Jadi ada syiar Allah, siapa yang mengagungkannya dengan cara melaksanakannya semampunya, kata Allah, min taqwal qulub, termasuk ketakwaan. Berarti sadari dan yakini bahwa menyembelih hewan kurban nanti termasuk syiar Allah yang Allah minta kita untuk mengagungkannya. Meskipun sekali lagi hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Walaupun dalam mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah ya menyatakan bahwa ini hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Sadari, yakini itu termasuk syiar Allah yang Allah minta kita mengagungkannya, kita melaksanakannya, kita niat berkurban di tahun ini insya Allah. Oke? Aduh, ada lagi suaranya. Kayaknya harus keluar nih ibu-ibu tehnya. Oh nggak ada. Oh air putih ya. Tuh tenang katanya. Baik, yang kedua. Tadi yang pertama innaha min sya'airillah. Berkurban itu termasuk syiar Allah yang kita harus mengagungkan syiar-syiar itu. Yang kedua adalah innaha dilalatul hubbi wat ta'ah. Sadari bahwa berkurban ini dilalatul hubbi wat ta'ah, bukti cinta dan ketaatan. Bukti cinta dan ketaatan. Siapa yang mengaku beriman, maka dia harus mencinta. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus buktikan dengan tunduk. Saya ulangi. Yang pertama adalah iman. Iman itu keniscayaannya adalah cinta. Cinta itu keniscayaannya adalah tunduk patuh hanya kepada Allah. Jadi siapa yang mengaku beriman?
kami beriman kepada Allah, maka keniscayaan, kelaziman iman itu harus cinta. Cinta itu maksudnya gini, kalau saya yakin Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Allah satu-satunya yang berkuasa di alam raya ini, maka cinta saya kepada Allah harus di atas cinta kepada selain Allah. Harus di atas cinta kepada orang tua, harus di atas cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, bahkan kepada dunia ini. Cinta Allah harus lebih besar darinya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam banyak ayat, di antaranya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang yang beriman, lihat iman, orang yang beriman cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada selain Allah. Jadi urutannya, orang beriman keniscayaannya dia harus mencintai Allah lebih di atas segalanya. Kalau sudah mencintai Allah lebih di atas segalanya, baru turunannya lagi adalah taat, tunduk dan taat. Allah bilang apa? Sami'na wa ata'na. Kami taat. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail di hari ke-8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa Bapak Ibu? Tarwiyah itu diambil dari kata arwa yurwi. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili diambil dari kata-kata arwa yurwi yang artinya merenung, berfikir. Kenapa tanggal 8 disebut hari Tarwiyah? Karena Nabi Ibrahim berfikir dan merenung. Tadi malamnya, malam ke-8-nya, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya adalah disuruh nyembelih anak sendiri. Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita apa Pak? Macam-macam. Ada mimpi masalah, kepikiran, ada bunga tidur, ada mimpi yang lain. Tapi kalau mimpi para nabi itu adalah wahyu. Tapi masalahnya ada yang mengganjal. Wahyu, yakin. Tapi ada yang mengganjal. Yang mengganjal itu apa? Kok wahyunya, mimpinya nyembelih anak sendiri sih? Ini bertentangan dengan fitrah gitu loh. Dan karena itu di hari ke-8-nya Nabi Ibrahim memikirkannya, merenungkannya, sampai akhirnya yakin itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut hari Tarwiyah. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, inni ara fil manami anni azbahu, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi tadi malam aku menyembelihmu. Itu redaksi cinta kepada Allah dan redaksi taat kepada Allah. Aku nih disuruh menyembelihmu, wahai anakku, dan saya siap melaksanakan itu. Sekarang fanzur madza tara. Sekarang bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau perintahkan. Bayangkan, bapak nyuruh nyembelih anak. Pas ngobrol sama anaknya, kata anaknya, lakukan saja. Ini bukti cinta dan iman Nabi Ibrahim dengan ketaatan sami'na wa ata'na, walaupun gak masuk akal. Nabi Ismail juga begitu. Dipanggil untuk disembelih, jawabannya silakan Pak, kalau bahasa kita gitu. If'al ma tu'mar. Itu bukti cinta, bukti iman, bukti taat. Bukti iman dan cinta itu adalah ketaatan. Sami'na wa ata'na. Coba anak bapak panggil sini, Pak. Saya mau nyembelih kamu. Sebelum dia disembelih, katanya saya sembelih duluan kamu Pak. Ya. Ini bukti cinta dan ketaatan. Pada saat diletakkan pisau itu di leher Ismail alaihi wassalam, wa fadainahu bidzabhin adzim, kata Allah, kami ganti dia dengan zabah, penyembelihan yang besar, yang agung. Didatangilah seekor domba besar bertanduk besar menggantikan Ismail alaihissalam. Dari sini kita belajar bahwa kurban itu bukti cinta, bukti iman, bukti ketaatan.
Walaupun sekali lagi hukumnya adalah bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Maksud saya, kalau itu diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang ketaatan, tentang cinta, tentang iman kepada Allah, maka kita juga harus belajar tentang itu. Iya, siap. Besok saya termasuk orang yang akan berkurban gitu. Masalah mampu apa tidak belakangan. Pokoknya siap, saya termasuk orang-orang itu. Nah, itu yang penting. Oke. Oke. Yang ketiga, masih kuat kan? Oh, masih banyak. Masih lama. Yang ketiga, innaha afdalul qurban. Sesungguhnya kurban itu, ini alasan untuk membangun kemauan kita. Innaha afdalul qurban. Sesungguhnya kurban itu afdalul qurban, ibadah yang paling afdal. Bahkan disebut sedekah yang paling afdal, yang dilakukan di hari ke-10, 11, 12, 13. Tidak ada ibadah yang paling afdal yang dilakukan, tidak ada sedekah yang paling afdal dilakukan oleh hamba di hari-hari itu kecuali ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban. Sebagaimana disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hadisun hasanun gharib, hadis yang bisa diterima. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma amila adamiyun min amalin, tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahar, pada hari penyembelihan, termasuk 11, 12, 13, ahabbu ilallah, yang lebih Allah cintai min ihraqid dam, selain menyembelih hewan kurban. Tidak ada amalan lain yang lebih Allah cintai di hari itu kecuali menyembelih hewan kurban. Tidak ada yang lain. Bahkan kemarin sudah kita bahas tuh ya. Kemarin kalau saya punya 10 juta, saya mampu untuk 10 juta ini ngasih ke masjid. Pada saat yang sama saya juga pengen beli 3 juta hewan kurban misalnya. 10 sama 3 juta. 10 bentuknya uang, 3 juta ini bentuknya kambing atau sapi begitu. 7 dikali 7. Itu lebih afdal menyembelih hewan kurban meskipun hanya 3 juta daripada 10 juta tapi tidak berbentuk hewan kurban. Ingat, di hari 10, 11, 12, 13. Oke? Jadi innaha afdalul qurbat. Dia ketaatan yang paling afdal, dan tidak ada ketaatan yang lain, ibadah yang lain, bahkan sedekah yang lain yang paling afdal dari menyembelih hewan kurban. Sudah bunyi. Enggak. Saatnya minum sepertinya. Baik. Tadi yang pertama, berkurban itu termasuk syiar Allah dan kita diminta untuk mengagungkannya. Yang kedua, berkurban itu bukti cinta, iman, dan ketaatan. Yang ketiga, kurban itu afdalul qurbat, afdalul a'mal, amal terbaik, ibadah terbaik, sedekah terbaik. Selanjutnya yang keempat, innaha ta'ti yaumal qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sadari, yakini bahwa hewan kurban yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang pada hari kiamat mencari kita. Kemarin sudah sempat kita singgung. Kalau Pak Tesa lagi menyembelih satu hewan kurban, nanti hewan itu akan mencari Pak Tesa di akhirat. Pak Tesa Bapak nyari itu dia tuh. Dari mana kita tahu? Rasul juga yang menyampaikan hal itu dalam hadis yang sahih. Kata Rasul,
innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Dia akan datang mencari pekurbannya, biquruniha, pada hari kiamat datang dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, datang dengan bulu-bulunya, dan azlafiha, datang dengan kuku-kukunya. Kemarin sudah kita bahas ini hadis ini. Datang itu dengan tanduk, dengan bulu, dan dengan kuku. Yang tanduk, bulu, kuku ini oleh manusia dibuang setelah mereka menyembelihnya. Ya kan? Dibuang itu maksudnya tidak dikonsumsi. Ya, tanduknya tidak dikonsumsi, bulunya tidak dikonsumsi, kukunya apalagi dibuang itu. Tapi Rasul menyebut 3 hal ini kenapa? Sebab sesuatu yang biasanya dibuang oleh manusia, tapi dianggap oleh Allah dan dia datang menyelamatkan. Nggak ada kan yang ibu-ibu bikin gulai bulu domba. Walaupun namanya gulai, siapa yang mau makan? Sate sate kuku domba gitu. Nggak ada tuh. Tapi Allah menyebutnya, Rasul menyebut 3 hal ini untuk menunjukkan 2 hal. 1, dia akan datang menjadi syafaat untuk orang yang berkurban. Yang kedua, dia akan menjadi pahala yang sempurna, 100%. Tidak ada satupun yang hilang meskipun kuku. Yang kuku itu, bulu itu, tanduk itu dibuang oleh manusia, tapi tetap dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sayang betul kalau di hari itu kita tidak termasuk orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang tidak didatangi ya oleh hewan itu. No, kan sudah mulai bergerak, sudah mulai. Silakan bapak-bapak sambil santai saja. Bismillah. Oke. Innaha ta'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana cara kita membangun kemauan bahwasanya dia akan datang pada hari kiamat. Yang kelima adalah innaha bikulli sya'ratin hasanah. Bapak Ibu semua, yakini hewan kurban yang kita sembelih itu innaha bikulli sya'rah, setiap bulunya, setiap satu bulunya, bikulli sya'rah hasanah, dihitung oleh Allah satu kebaikan. Satu bulu, satu kebaikan. Bapak Ibu, ada yang pernah ngitung jumlah bulu domba? Oh, nggak ada. Dikira ada. Barangkali siapa? Terlalu rumit menghitungnya. Tapi disebut oleh Rasul bikulli sya'ratin hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap satu bulunya ada satu kebaikan. Sedangkan tidak ada manusia yang mampu dan mau menghitung bulu domba, bulu sapi, bulu unta. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Kebaikan yang diterima oleh orang yang berkurban tidak terhingga, tidak terhitung pahalanya. Sebagaimana kita tidak mampu menghitung jumlah bulu hewan kurban. Oke? Jadi pahalanya sangat banyak dan tidak terhitung. Sebagaimana bulu hewan kurban itu tidak mampu kita hitung. Tidak terhingga. Bikulli sya'ratin hasanah. Ya, ada seorang laki-laki mendatangi Rasul dan Rasul sedang menyembelih hewan kurban. Jadi dulu di zaman Rasul itu setiap hewan kurban itu disembelih oleh masing-masing rumah. Dan di zaman dulu setiap orang punya kemampuan menyembelih dan menyiangi mengulit, mengelet dan begitu seterusnya. Rata-rata setiap rumah itu ada yang bisa, mampu. Berbeda dengan zaman kita. Rata-rata nggak bisa. Karena nggak bisa, maka dikumpulin di masjid.
ya diwakilkan di masjid. Itu juga kadang masjid ya yang ya, sedapatnya gitu ya, guyup bareng-bareng aja lah kita gitu. Ya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih, datang seorang laki-laki itu kemudian berkata, "Ma hadhil adhahi ya Rasulullah?" Wahai Rasul, ini hewan-hewan kurban ini untuk apa? Sebagai apa? Kata sahabat. Kemudian Rasul menjawabnya, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah ibadah yang dulu dilakukan oleh bapak kalian yang bernama Ibrahim. Kita tahu tadi yang kisah tadi, Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, dan pada akhirnya yang disembelih adalah hewan kurban. Kemudian wa malana minha, kami dapat apa kalau kita menyembelih satu, tapi dapat apa? Kata para sahabat. Rasul menjawab, bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap satu bulunya satu kebaikan. Bulu itu tidak terhitung, kebaikan itu berarti juga tidak terhitung, sangat banyak. Yang keenam, sudah 5 tuh kita sebut. Yang keenam, keutamaan berkurban adalah innaha taghfirudz dzunub. Berkurban itu taghfirudz dzunub, mengampuni dosa-dosa. Bapak Ibu, dosa kita juga tak terhitung banyaknya. Terlalu banyak dosa kita karena kita manusia biasa. Salah satu cara kita menggugurkan dosa-dosa itu adalah dengan cara berkurban. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta Aisyah. Jadi Aisyah waktu itu membeli 1 ekor hewan kurban, tapi karena tidak bisa menyembelih, maka hewan kurbannya ini diserahkan kepada pejagal. Pejagal namanya. Nah, diserahkan pejagal untuk disembelih dan diurus, gitu ya. Berarti Aisyah tidak memotong sendiri kan? Apa kata Rasul? Ya Aisyah, maaf bukan Aisyah, Fatimah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi fashhadi. Wahai Aisyah, wahai Fatimah, bangunlah engkau dan saksikanlah hewan kurbanmu itu untuk disembelih. Dari hadis ini Bu, para ulama kita mengatakan sunnah hukumnya melihat hewan kurban kita pada saat disembelih, meskipun bukan kita yang menyembelihnya. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah. Kalau kita bisa punya waktu begitu untuk melihat hewan kurban kita pada saat disembelih, itu hukumnya sunnah. Makanya banyak masjid kalau mau menyembelih dipanggil kan, Bapak Fulan, udah ada belum nih? Kalau belum ada nanti deh. Kalau sudah ada, disembelih di depan dirinya. Itu sunnah. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan Fatimah untuk datang dan lihat saat penyembelihan. Kenapa Bu, Pak? Dilanjutkan dalam hadis yang sama, fa innahu yaghfiru laki 'inda awwali qatratin min damiha kullu dhanbin fa'alti. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Lihat, Allah mengampuni dosa-dosamu pada saat awal qatratin min damiha, pada saat darah pertama kan disembelih itu, darah itu mengalir, darah pertama yang jatuh ke bumi, pada saat itulah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru laki min awwali qatratin min damiha, pada saat hewan itu disembelih, pertama kali darah itu jatuh, saat itu dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul kepada Fatimah alaihi salam. Maka sunnah melihat, menyaksikan. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, namanya nggak bisa, jangan dipaksakan. Saya pernah ditelepon Bapak Ibu, ditelepon bapak saya. Jadi bapak saya waktu itu sebagai panitia kurban di satu masjid. Ditelepon, Mas, manggilnya Mas, bagaimana nih, ada satu sapi. Jadi sapi itu diikat, biasa kan diikat ya. Mau disembelih, ketika dibacakan orangnya 7 orang, kebanyakannya belum datang. Tapi sapinya sudah dijatuhkan. Sapi sudah dijatuhkan, mau disembelih, Mas Suhaib. Pas dibacain, Bapak Fulan ada, Ibu Fulan ada. Ternyata setengahnya kagak ada. Karena setengahnya nggak ada, maka panitia, jangan deh,
nanti protes lagi, gitu ya. Tapi dibiarkan dalam keadaan jatuh. Jadi diikat aja, biar nanti kita jatuh ini nggak repot lagi. Nah, jadi dalam keadaan jatuh itu diikat sedemikian rupa, diikat. Nah, pindah ke sapi yang lain. Sapi yang lain jatuhin lagi, nama orangnya 7 orang ada, disembelih. Setelah yang ini sembelih selesai, datang ke sapi yang ke pertama tadi, ternyata sudah mati. Entah kenapa, apakah ada yang terikat dan entah. Pokoknya pas pindah ke situ, sapi yang itu tuh sudah mati dia. Ada yang nelfon saya, ini di mana nih mas? Nah, saya bilang itu bangkai. Karena nggak disembelih kan. Nah, bangkai dan akhirnya masjid lah yang mengganti. Ya dengan berat hati ya gimana? Ya yang berkurban juga protes. Akhirnya masjid yang mengganti. Nah maksud saya kehadiran itu perlu, kehadiran itu sunnah. Tapi kalau tidak memungkinkan, terus saja jalan. Karena hukumnya sunnah. Dan pekurban juga harus paham gitu ya. Kalau dia nggak datang pada saat disembelih udah diumumin ya ridho saja, percaya saja gitu. Nah ini salah satu kasus yang pada akhirnya masjid juga yang mengeluarkan 25 juta waktu itu untuk satu sapi ya yang nggak bisa dikonsumsi kan, sebagai bukan hewan kurban juga tidak bisa ya karena sudah mati duluan dia. Disembelih ya gimana, orang mati duluan bangkai dong gitu ya. Dia mati bukan karena disembelih, kecuali masih hidup ya. Terus misalnya dia lari tabrak bajai, teman bajai ini makanya ketemunya bajai ini masih hidup tuh dia. Itu bajainya yang rongsok masih hidup, kemudian disembelih misalnya, ya itu masih aman. Baik, itu yang ke berapa tadi ya? Keenam. Yang terakhir, yang keenam, yang ketujuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innaha berkurban itu wasilatut tazkiyah. Berkurban itu wasilah mensucikan jiwa. Berkurban itu wasilah mensucikan jiwa. Dari mana kita tahu? Rasul yang menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasul, "Inna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard." Kata Rasul, darah hewan kurban itu pada saat disembelih, sebelum dia menyentuh bumi, sebelum dia sampai ke bumi, darah pertamanya pahalanya sudah sampai dulu kepada Allah. Di pada saat disembelih, darah pertama sebelum menyentuh bumi, pahala orang yang menyembelih itu tuh pahalanya sudah sampai kepada Allah duluan. Itu yang dimaksud oleh para ulama kita sebagai ini salah satu pahala yang sangat cepat sampainya kepada Allah. Dan manusia tidak tahu bahwa pahala itu sangat cepat sampainya, asalkan dia ikhlas. Ya, asalkan dia ikhlas, hewan kurban ini untuk umat Islam. Ikhlas maka cepat sampainya. Sebelum tetesan darah pertama menyentuh bumi, sudah sampai duluan kepada Allah. Kata Rasul begitu. Kemudian apa kata Rasul? Fatibu biha nafsan. Terakhir nih, fatibu biha nafsan. Kata Rasul, maka sucikanlah dirimu nafsan biha dengan hewan kurban ini. Sucikan dirimu dengan hewan kurban ini. Berarti hewan kurban yang kita sembelih menjadi wasilah mensucikan diri, mensucikan jiwa dari 2 penyakit minimal. Diri kita punya 2 penyakit. Satu penyakit bakhil, pelit, koret, meregehese. Itu semua manusia tabiatnya begitu, Pak. Bakhil. Manusia itu pelit, bakhil. Nah, para ulama kita mengatakan kebakhilan yang potensi diri kita, cara menghilangkannya adalah cari lawannya. Bakhil itu menyimpan, menahan harta pada saat kita lebih, orang lain butuh. Itu bakhil. Menahan harta pada saat kita berlebih, orang lain butuh. Itu bakhil. Kita tahan tuh harta. Nah, cara menghancurkannya bagaimana? Cara melawannya bagaimana? Cara membersihkannya? Cari lawannya. Lawannya adalah sedekah. Lawannya adalah memberi orang.
itu akan terjadi apa itu namanya? Ya, perang dalam hati kita, ngasih apa tidak? Sama kayak keropak Jumat lewat di depan kita. Gitu. Ngasih yang merah, yang biru, apa yang hijau, apa yang abu-abu. Itu ada perlawanan dalam hati kita. Merah, biru, hijau, abu-abu, coklat, banyak warna tuh. Pilihannya terserah yang mana gitu. Akhirnya lewat. Ini juga sama nih, perlawanan batin luar biasa. Ya. Kalau mau sedekah, aduh, sekarang kambing 3 juta nih Pak ya, 3 juta. Banyak pikiran yang ditanamkan oleh setan. Jangan, nanti nggak bisa ini. Jangan, nanti nggak bisa itu. Nanti, wah banyak pertimbangan setan tuh yang mempermainkan. Nah, kalau pada akhirnya kita bisa melepaskan 3 juta itu karena Allah, Bismillah, maka kita melawan kekiran pada diri kita. Hancurkan kekiran itu. Wah, kayak udah mau. Yang kedua, penyakit jiwa yang kedua adalah hubbud dunya. Cinta dunia. Bu, Mbak, semua kita cinta dunia. Memang tabiat kemanusiaan kita itu cinta dunia. Dan cinta dunia itu tidak dilarang. Yang tidak boleh cinta dunia berlebihan. Kita boleh mencintai pasangan, kita boleh mencintai harta, kita boleh mencintai tunggangan, kita boleh mencintai rumah, kita boleh. Selama halal boleh. Yang tidak boleh itu adalah cinta yang tadi kita sebut itu, cinta ini, cinta itu, di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat cinta di atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu yang dilarang. Nah, cara supaya kita tidak mencintai dunia kita secara berlebihan adalah, salah satunya adalah ini, berkurban, keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk tanda petik memberi kebahagiaan kepada fakir miskin, memberi kebahagiaan kepada tetangga kita sesama muslim. Alhamdulillah 7 hal itu mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk mau berkurban. Sebab kurban, sekali lagi, bukan hanya sekedar tentang kemampuan, tapi dia juga tentang kemauan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sosialnya. Ada pertanyaan satu, pertama tadi disampaikan bahwa 10 awal Zulhijjah siangnya lebih bagus daripada 10 hari Ramadan. Siangnya Ramadan. Kalau di Ramadan kan ada yang mulai di malam itu, kemudian kita. Dan kalau yang 10 awal Zulhijjah ini amalnya Ustaz yang paling utama. Selain nanti korban di 10 Zulhijjah, 10 awal ya. 10 awal. Amalnya apa yang Abdul memang di apa ya, di dalam Rasulullah. Terus yang kedua terkait dengan korban. Yang berkorban ini kan disunahkan untuk tidak potong kuku rambut kita ya, selama dari tanggal 1 sampai 10. Kalau hewannya itu iuran. Hewannya iuran. Ya, patungan ya. Tapi itu ya. Oke. Misalnya hewan satu korban satu sapi. Yang korban A misalnya. Tapi dananya iuran ABC. Apakah yang sunnah yang itu kan ABC atau nggak saja yang melakukan disunahkan untuk tidak potong kuku gitu? Satu sapi 7 orang. Kalau satu orang itu tujuhnya. Oke. Satu sapi 1 orang. Oke. Tapi dananya dari 3 orang. Dananya iuran. Patungannya 3 orang. Tapi yang korban 1 orang sama. Maksudnya yang berkorban 1 orang itu misalnya saya, istri, anak.
gitu. atas nama Atas nama bapaknya, suaminya. Oke. iuran dari 3 orang. Oke. Apakah tiga-tiganya harus melakukan itu? Ya. Yang apa namanya, potong. Atau yang korbannya dengan awal Ya. korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang nomor 2. Yang disunahkan untuk tidak memotong rambut, tidak memotong bulu, tidak memotong kuku adalah cukup bagi pekurbannya saja. Kalau sapi itu ya pemiliknya 7 orang, berarti 7-7-nya, namanya 7 orang, pemiliknya 7 orang, berarti 7 orang itu disunnahkan. Ingat, disunnahkan, tidak wajib. Disunnahkan untuk tidak potong rambut, potong kuku, potong bulu. Bulu yang ada di tubuh kita, jangan dipotong. Sudah? Kambing misalnya, kambing 1 orang, berarti 1 orangnya itu, bapaknya itu, atas nama si bapak. Berarti bapak ini disunahkan untuk tidak memotong rambutnya. Sudah? Meskipun niatnya, kan Rasulullah mengajarkan hadza anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Keluarganya dapat pahala semua kan? Tapi cukup orangnya saja, yang berkurbannya saja yang tidak memotong rambut dan kukunya. Termasuk tadi sapi. Ternyata iuran 3 orang misalnya. Kalau namanya 3-3-nya, berarti 3-3-nya. Tapi kalau diberikan kepada 1 orang dan kemudian 1 orang ini atas nama dia, berarti cukup dia saja. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama, pertanyaan yang pertama maksud saya, apa amalan yang bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13? Amalannya yang pertama adalah takbiran. Takbiran, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Takbiran itu ada yang disebut dengan takbir mutlak, ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Saya mulai dari takbir muqayyad dulu. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dilakukan setelah sholat fardu, baik sholat itu berjamaah ataupun sendiri. Ibu-ibu yang sendiri di rumah, habis sholat fardu, takbiran, Allahu Akbar, Allah. Masjid yang berjamaah disunnahkan untuk takbiran. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan zikir dulu, tapi takbir dulu. Misalnya 3 kali. Allahu Akbar, Allah. Sampai selesai, baru jamaah. Allah. Sekali lagi sampai 3 kali misalnya. Gitu ya. Ini disebut dengan takbir muqayyad. Waktunya kapan? Waktunya mulai tanggal 9 di hari Arafah setelah subuh. 9, 10, 11, 12, 13 habis asar. Saya ulangi. Tanggal 9 hari Arafah habis subuh. Habis subuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Imam sunnah, Allahu Akbar, Allah. Dari subuh tuh ya, Arafah. Dilanjut terus nanti 1 hari ini setelah sholat ya. Kemudian besoknya tanggal 10, besoknya 11, 12 sampai 13 habis asar. Habis asar sudah tidak disunahkan lagi. Berarti terakhir di tanggal 13 ini habis zuhur. Itu untuk takbir muqayyad. Takbir setelah sholat fardu. 9 sampai 13, 5 hari. Sedangkan takbir mutlak itu takbir yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Selama tempat itu boleh kita bertakbir, maka silahkan. Kapan? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Berarti selama 13. Tapi ingat, mutlak. Mutlak itu apa? Di jalan, di rumah, di kantor misalnya. Sedang santai gitu ya, Allahu Akbar. Bahkan di pasar-pasar. Itu dilakukan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Itu dilakukan oleh sahabat mulia Ibnu Umar. Masuk pasar takbiran, di rumah takbiran. Ibu-ibu lagi ngulek sambal, Allahu Akbar. Bapak-bapak lagi berkendara misalnya, Allahu Akbar. Dan itu takbir mutlak di mana saja, kapan saja, dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Para ulama kita mengatakan takbir yang mutlak ini nih, dari tanggal 1 sampai 13 disebut sebagai sunnah matrukah. Sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan kalau Pak Fatah takbiran tanggal 1 di jalan, Allahu Akbar, sambil mau berangkat kerja, Allah, orang berangkat
Oh, ngapain Pak? Bukan saja matruka, bukan saja ditinggalkan, tapi aneh bagi banyak orang. Padahal itu adalah sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Itu satu takbiran. Yang kedua, saum tis'an min Dzulhijjah. Disunahkan untuk puasa 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya nggak boleh. 1 sampai 9. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Rasul, istri-istri Rasul menceritakan tentang Rasul, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dulu itu somatis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini sunnah. Silahkan yang mampu mau lakukan. Minimal banget tanggal 9 di hari Arafah. Minimal banget. 1 hari minimal. Kalau mau ditambah dengan 8 boleh, tambah dengan 7 boleh, tanggal 1 atau Senin Kemis di tanggal-tanggal itu saya pengen puasa, silakan, sangat baik. Tapi minimal ajak istri, suami, keluarga di rumah, tanggal 9 kita berpuasa di hari Arafah. Minimal. Tapi kalau mau lebih, silakan. Lebih dari 1 hari itu. Oke? Lebih baiknya lagi 9 hari. Terus tadi kurban sudah. Satu lagi. Banyak beristighfar, terutama di hari ke-9. Tanggal 1 sampai 10 silakan banyak beristighfar, terutama di tanggal 9. Kenapa? Karena di antara keutamaan tanggal 9 adalah hari itu diampunkannya dosa-dosa hamba, hari itu dibebaskannya siksa api neraka dari hamba-hamba, dari manusia. Kenapa? Disebut dalam satu hadis, min yaumin, tidak ada satu hari yang Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hanya dari siksa api neraka kecuali hari Arafah. Tidak ada satu hari kecuali hari Arafah. Yang hari itu Allah banyak mengampuni hamba-hambanya. Di antara yang diampuni adalah orang yang berpuasa di hari Arafah. Oke? Termasuk yang beristighfar. Jadi 3 minimal, tambah dengan memotong kurban. 1 takbiran, 2 seperti tadi puasa sunnah minimal tanggal 9-nya, 3 istighfar, 4 memotong hewan kurban, 5 bagi yang mau memotong hewan kurban jangan potong rambut, kuku dan bulu mulai tanggal 1 sampai hewan itu disembelih. 5 minimal. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita boleh. Mangga. Wah, ini yang nanya senior harus. Yang nanya penjaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyemangat kita ada 1, kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil. Masya Allah. Tapi untuk izinkan untuk dalam 1 tahun aja, kita nggak siap untuk menyisihkan kebutuhan. Yang kedua kan, kita ini kan sekarang selama ini berkorban hanya di masjid atau di musola yang telah dikelola oleh panitia. Sedangkan kita di tempat tidak terpencil soal itu. Di sana kan tidak ada panitia, Ustaz. Di sana dan kemungkinan juga kalau Ustaz mungkin yang beli itu ada. Kayak korban konten itu kan gimana Ustaz korban? Terima kasih. Gimana apanya? Pertanyaannya apa? Utamanya untuk konten online di tempat yang daerah terpencil. Oke. Baik. Makasih Pak Jono. Menyembelih hewan di tempat terpencil atau mengirim hewan kurban kita ke tempat terpencil atau kita membeli hewan kemudian disembelihnya di tempat terpencil di ujung sana yang jarang makan daging, ya, itu dibolehkan, namanya nakl, memindahkan hewan kurban. Kitanya di sini, hidupnya di sini. Itu dibolehkan dengan 2 syarat.
Syarat pertama adalah di kampung kita, di tempat kita berlebih. Bukan berlebih sih, ada yang berkurban. Jadi aman. Kalaupun kita nggak berkurban di sini, pada nyate juga tuh di hari itu. Oke. Syarat yang kedua, di tempat itu sangat membutuhkan. Jadi kalau di sini sudah cukup, di tempat yang kita ingin tuju sangat dibutuhkan, maka menjadi boleh kita berpindah di sana. Di kampung kita misalnya sangat sedikit orang yang makan daging. Makannya kapan? Ya di hari raya Idul Adha. Kalau gitu, kambing saya beli di sana deh. Saya kirim transfer ke adik yang tinggal di sana misalnya, dia disuruh beli. Itu atas nama kita. Boleh? Boleh. Ke Gaza, kita sama-sama tahu kondisi Gaza saat ini. Ya, di sini kalaupun saya nggak berkurban di masjid ini misalnya, ya rata-rata orang pada masih makan lah daging. Nah, Gaza sangat sulit. Maka saya kirim transfer begitu, nanti di sana ada orang yang beli kambingnya, sapinya, kemudian menyembelih. Jadi hukum asalnya boleh. Dan bahkan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjadi lebih afdal kalau di sana sangat butuh, di sini sudah cukup. Ya, menjadi berubah hukumnya. Bukan hanya boleh, tapi menjadi afdal. Kenapa? Di sana sangat butuh. Nah, karena itu kita mendahulukan yang di sana dengan catatan di sini sudah cukup. Tanpa kita tidak menyembelih, tanpa kita yang lain, bahkan kita masih dapat jatah dari panitia misalnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun. Sehat-sehat, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.